pada video kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang metode kepramukaan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metode kepramukaan itu? Pengertian dari metode kepramukaan itu sendiri merupakan suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran pramuka. Setiap unsur dalam metode kepramukaan ini memiliki fungsi pendidikan yang spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Macam-macam metode kepramukaan. Yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna membangunkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan dharma dalam pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta memenuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat yang bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang kedua yaitu tentang belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktis secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal yang baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan baik di dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan yang merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota gerakan pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Yang keenam yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawas, dan penilai. Sedangkan pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan, dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Yang ketujuh yaitu penghargaan berupa tanda
Penghargaan berupa tanda kelengkapan ini bertujuan untuk mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi dalam keterampilan. 8. Sistem satuan terpisah. Sistem satuan terpisah pramuka putra dan putri diterapkan di buku depan. Satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri ini dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri, sedangkan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Nah, dari pembahasan materi tentang metode kepramukaan tadi dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Kesimpulan yang kedua yaitu metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Sekian penyampaian materi mengenai metode kepramukaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.